Di antara Iya, hadisnya itu tentang innaha minat tawafin ya. Akhi, iya, iya. saya browsing dulu terkait kencing kucing itu tidak najis ketika bersumber kepada hadis innaha minat tawafin itu. Nah, dari persoalan ini bagaimana cara kita pandangan kita memahami, ya tidak lepas dari secara teks hadisnya itu seperti apa, dan kemudian substansi baik yang tersurat ataupun tersirat itu seperti apa, kayak gitu akhi. Senang. Mohon yang di bawah jangan Iya, komen-komen yang enggak ya. ya ini kok diskusi santai. Sih, bukan diskusi bagaimana ya. Kita sekedar ini ya, belajar bersama. Ngobrol bareng lah. Karena Ana belum saya belum terlalu mendalami najisnya kencing kucing. Cuma Ana bermodal beberapa referensi yang Ana lihat di web ya. Tapi yang Iya, selama ya, ini yang sama. saya pahami ya, yang selama ini, saya menganggap itu najis. Ya, Saya menganggapnya najis. alhamdulillah. Walaupun setelah saya membaca beberapa referensi, beberapa web yang saya lihat ini, dalil-dalilnya yang kita fokus dulu, mereka yang mengatakan tidak najis ya. Iya, silakan. Saya pasrahkan sama jenengan. Ya, di antara ulama yang tidak menajiskan kencing kucing itu adalah Imam Bukhari dan Imam Asy-Syaukani. Di dalam Sahih Bukhari terdapat suatu bab yang berjudulkan begini. Beliau tidak menyebutkan kucing sih, cuma begini judul. Babu abwali al-ibil wad dawabi wal ghanami wa marabidha. Bab tentang kencing onta, hewan-hewan kambing dan kendangnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis al-uraniyin atau al-uraniyun, tentang hadis para sahabat yang minum air kencing onta ya, dijadikan sebagai obat. Lalu Imam Ibnu Hajar berkomentar di hadis itu, begini komentar beliau yang Anda dapat, lakin dhahira iradihi hadis al-uraniyin yush'iru bi ikhtiyarihi at-taharata wa yadullu ala dhalika qawluhu fi hadisi sahibil qabri wa lam yadhkur siwa baulin nas wa ila dhalika dhahaba asy-Sya'bi wa ibn Ulayyah wa Dawud wa ghairuhum wa huwa yaruddu ala man naqala al-ijma' ala najasati bauli ghairi ma'kul mutlaqan. Intinya di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa najisnya kotoran yang haram dimakan dagingnya ya, itu tidak mutlak kata beliau. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, najisnya hewan yang tidak dimakan dagingnya itu tidak mutlak ya. Jadi termasuk di sini adalah kotoran atau kencing kucing ya, tidak najis. Itu pendapat penjelasan dari beliau, wallahu taala. Kemudian juga ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kencing seluruh hewan najis. Adapun dalil yang dijadikan argumentasi oleh Syafi'iyah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yastanzihu minal baul. Maka pendalilan ini dibantah oleh Imam Bukhari
bahwa yang dimaksud adalah kencing manusia, bukan yang lainnya. Ya, maksud dari sabda Nabi SAW, kana la yastansihu minal baul, ya, tentang orang yang diazab dalam kubur karena kencingnya, ya. Maka dalil ini dibantah oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah kencing manusia, bukan kencing hewan. Kemudian juga apa di sini? Beberapa yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan terkait tidak najisnya kencing hewan-hewan yang tidak dimakan atau yang tidak boleh dimakan dagingnya. Pertama, bahwa tidak semua yang kotor itu adalah najis, itu sudah jelas. Tidak semua yang kotor adalah najis. Contohnya adalah ingus, upil, nasi basi, ayam basi, dan sebagainya. Demikian juga kencing onta dan kotorannya, serta kencing kambing dan kotorannya juga tidak najis. Bahkan menurut pendapat yang terkuat bahwa kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Meskipun orang sepakat akan kekotoran hewan yang tersebut. Ya, misal kotoran sapi, kotoran kambing, menurut masyarakat itu tidak kotoran, ya. Tapi pendapat yang kuat insyaallah menurut web di sini, ya, bahwa itu tidak najis karena dagingnya halal untuk dimakan. Itu kaidah yang dijadikan oleh pendapat ini. Kemudian masalah yang kedua adalah tidak semua yang haram dimakan otomatis menjadi najis. Ya, jantannya adalah racun. Kemudian pula tuak, ya. Tuak, ya, haram untuk diminum, tapi untuk disentuh tidak najis. Itu beberapa yang anak pahami, yang anak dapat. Kemudian terkait tentang kencing kucing, ya, di sini disebutkan, ya, tadi berdasarkan perkataan Ibnu Hajar tidak ada ijma, ya, artinya perkara khilafiyah. Itu aja sih yang anak paham dari ini. Cepat antum ada referensi terkait masalah kencing kucing? Apakah dia najis? Tadi yang kita yang diperbicarakan tentang kencing kucing, ya, ketika berlandaskan hadis innaha atau innamahia minat tawafin, ya, seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirah innaha laisat binajasin innamahia minat tawafina alaikum, rawahu Abu Dawud. Kalau saya mempunyai redaksi bahwa hadis ini ketika dijadikan sebagai sumber hukum atau istidlal hukum tentang persoalan baulul hirah, itu kurang begitu pas, karena dalam hadis ini secara laisat najisatazat, bahwa hadis ini yang secara substansi berdasarkan teks hadis, bahwa yang diungkapkan atau disabdakan Nabi itu ranahnya terhadap zat daripada kucing itu sendiri, bukan dalam persoalan kencing kucingnya. Ini kalau berbicara tentang innaha laisat binajasin atau binajisin innamahiyya minat tawafina alaikum.
terkecuali nanti persoalan ini kita tarik kepada hewan yang haram dimakan dan kemudian hewan yang haram tidak dimakan. Lah, dalam persoalan dua sumber ini ada hayawan ghairu ma'kulil lahmi, ada yang al hayawan ghairu ma'kulil lahmi. Secara substansi al hayawan ghairu ma'kulil lahmi ini bisa juga dimasukkan kepada kucing, karena kucing itu ghairu ma'kulil lahmi. Lah, berdasarkan ketika kita membahas al hayawan ghairu ma'kulil lahmi, maka ini banyak objek-objek atau banyak alasan para ulama untuk memberikan konsekuensi hukum. Di antaranya adalah, saya punya kitab karya dari Syekh Al-Utsaimin, Baulul Hirrah warawsuha wadamuha najisun. Qala Syekh Ibnu Utsaimin li'anna hadhil asya'a kullaha min muharramil akli. Di antara alasan yang sangat sakral sekali yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, mengapa kok dikatakan najis, baulul hirrah, kemudian warausuha, kencing dan kemudian kotorannya, wadamuha dan kemudian darahnya kok dianggap najis? Ternyata prinsip beliau Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin ya, bahwa hirrah itu termasuk dari kerangka hayawan yang ghairu ma'kulil lahmi atau muharramul akli, yang memang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Di antara alasan yang memang sakral di dalam persoalan kencing kucing ini, versi dari Syekh Al-Utsaimin. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang berpendapat bahwa baulul hirrah itu memang ada yang mengatakan tidak najis. Lah, ketidaknajisan itu saya itu masih mengkoreksi kira-kira substansi yang mendasari atau sebagai dalil payung hukum dari hal itu, ini masih belum saya temukan juga, terkecuali ada ulama yang mengatakan bahwa innaha minat tawafin, dan juga innaha minat tawafin, hadis tadi itu masih dikritik oleh para ulama bahwa hadis itu bukan ranahnya kepada baulul hirrah atau rausul hirrah, tapi substansi daripada zatiyah kucing itu sendiri hukumnya tidak najis. Makanya saya itu ingin mencari dalil dengan antum akhi, kira-kira yang pas untuk kebolehan dari kencing, bukan kebolehan ya, ketidaknajisan kencing kucing itu apa sih landasannya? Karena yang jelas dua poin. Yang pertama adalah al hayawan ghairu ma'kulil lahmi, ada al hayawan ghairu ma'kulil lahmi. Dua kata kunci ini ketika kita bahas dalam persoalan raus, kotoran, ini ternyata para ulama itu banyak hal yang menjadi prioritas dari sudut pandang atau ilatnya untuk memposisikan hukumnya seperti apa. Dan kemudian memang satu bukti kalau Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa kotoran yang keluar dari hayawan yang ghairu ma'kulil lahmi atau muharramul akli ini positif dikatakan najis. Lah, saya ingin mencari akhi, makanya saya ajak antum untuk bagaimana, karena seringkali memang ini diungkapkan juga. Mungkin dari redaksi tadi itu saya tertarik yang antum bawakan itu ketika membawakan redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan kemudian Al-Imam Asy-Syaukani. Itu dalam kitab apa itu Kiai? Akhi, yang bahwa bisa diambil kesimpulan sesuai dengan redaksi baik secara sharih ataupun tidak ketika kita berpijak kepada referensi yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari dan kemudian Al-Imam Asy-Syaukani bahwa kencing kucing itu tidak najis. Itu redaksinya apa, saya bisa browsing kayak gitu akhi? Kitab apa itu akhi? Sebentar ya. Baik,
Jadi saya ulang kembali. Jadi saya juga sependapat kalau jadi saya ulang kembali ya. Saya juga sependapat kalau memang kencing kucing itu najis ya. Karena yang saya pahami selama ini ya, berdasarkan tadi ghairu ma'kulul lahm, dia dilarang dagingnya untuk dimakan ya, haram. Ketika daging suatu hewan itu haram untuk dimakan, berarti haram juga kotorannya. Itu yang anda pahami selama ini, betul. Kemudian dalil apa tadi? Innaha minat tawafin. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Ya. Terus terang anak sampai sekarang ini belum menemukan dalil ini